Nah, jadi saya cukup banyak belajar tentang hal ini. Dan itu saya kira hanya orang yang punya sikap kenegarawanan yang bisa berpikir seperti itu. Yang model-model apa namanya Beni Harman, model siapa namanya jubir Partai Demokrat itu, ya itu pikirannya begitu-begitu aja. Hanya political game permainan mereka itu. Bagi saya terlalu dicari-cari begitu, proses sedemikian rupa bahwa karena keputusan Menteri Hukum dan HAM itulah sehingga anggaran dasar ini menjadi aturan yang berlaku. Tapi yang ditembak langsung adalah anggaran dasarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah anggaran dasar partai itu bisa diuji oleh Mahkamah Agung? Bisa atau tidak? Nah, ini perdebatan ya yang masuk lebih dalam daripada sekedar membaca teks undang-undang. Ya. Ini orang nggak ngerti hukum acara judicial review di Mahkamah Agung. Judicial review Mahkamah Agung kan sidangnya tertutup. Ya. Sidangnya tertutup, hanya membaca dokumen, hanya membaca berkas begitu. Ya. Karena itu kami kirimkan dokumen, kami kirimkan berkas untuk dipelajari oleh Mahkamah Agung. Ya. Masalah memberikan kesaksian di Kementerian Hukum dan HAM, kami juga melengkapi data untuk kepada Kementerian Hukum dan HAM, ya. Kami juga memberikan data-data kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk juga dipelajari sebagai bahan mereka. Jadi kalau hanya membaca teks, ada yang bilang sama saya, ini nggak ada itu yang diuji oleh Mahkamah Agung itu adalah peraturan perundangan di bawah undang-undang. Tuh lihat pasal 8 Undang-Undang 12 2011. Apa aja jenis peraturan perundang-undang. Nggak ada anggaran dasar partai. Saya bilang kalau begitu nggak perlu ada fakultas hukum. Kalau konstruksi berpikir seperti itu, maka nanti anggaran dasar Ormas juga bisa judicial review ke Mahkamah Agung. Kenapa? Karena Ormas itu dibentuk dengan dasar undang-undang. Juga dalam undang-undang Ormas, bagaimana isi anggaran dasar itu juga dicantumkan di sana. Proses pengesahan juga dicantumkan dalam undang-undang mengenai Ormas. Ya, ini bisa dipelajari, bisa diuji di Mahkamah Agung, walaupun ini merupakan sesuatu terobosan yang belum pernah terjadi dalam sejarah hukum di Indonesia. Ya, yang selama ini diuji itu kan hanya ada dua, undang-undang diuji oleh MK, ya kan? Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu diuji oleh Mahkamah Agung. Jadi artinya mau mencari terobosan hukum, tapi mengacaukan tertib hukum gitu. Jadi hukum itu dimaksudkan tidak semata-mata memang ada tertib hukum, ada tata hukum yang harus dihormati gitu. Nah, tapi omongannya Hamdan itu kontradiksi. Ya. Dia bilang mestinya katanya yang dijadikan termohon adalah yang membuat anggaran dasar. Ya. Harus dulu. Dan Anda dikasih kuasa sama siapa? Dikasih kuasa sama DPP Partai Demokrat kan? Iya. Yang naikkan siapa? AHY sama sekjen. Emang anggaran dasar Partai Demokrat dibikin sama AHY sama sekjennya? Kalau begitu Anda mengaku apa yang kami persoalkan bahwa ternyata ya menurut pengakuan Anda sendiri ya AD Partai Demokrat itu justru dibuat oleh DPP Partai Demokrat. Itu batal dengan sendirinya. Omongan Anda terjebak. Jadi saya berikan ilustrasi begini. Ya. MPR yang membuat undang-undang dasar. Ya. Apakah MPR yang langsung maju untuk menghadapi persoalan? Tidak mungkin sidang MPR yang maju kan? Itu kan diwakili oleh pimpinan MPR. Ya gitu kan? Ya. DPR paripurna yang memutuskan undang-undang. Kan nggak mungkin DPR paripurnanya yang maju untuk menghadapi misalnya judicial review. Kan nggak mungkin. Ya. Nah, Kongres yang memutuskan, maka di Kongres itu, ini saya kira anggaran dasar partai politik manapun dan ormas manapun pasti memberikan kewenangan kepada DPP untuk mewakili kepentingan partai, termasuk hasil keputusan Kongres itu ke pengadilan, ke dalam dan keluar. Itu saya kira siapapun tahu itu istilahnya notoire faite gitu loh. Semua orang tahu. Masa Kongres yang maju? Gimana caranya Kongres yang maju? Kan ada yang mewakilinya. Enggak logik gitu, tidak match gitu, enggak logik. Langkah hukum Yusril Iza Mahendra
mewakili 4 mantan kader Partai Demokrat, mengugat ADART sebagai terobosan hukum dikritik oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelfa. Hamdan Zoelfa sekaligus pengacara Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, cara Yusril menggugat ADART Demokrat bukan terobosan hukum, melainkan ada unsur politis. Hamdan menilai, terobosan hukum bisa dilakukan jika yang digugat ADART banyak partai, bukan hanya Partai Demokrat saja. Apa yang dilakukan Yusril terdapat unsur politis. Sebelumnya, Yusril Iza Mahendra mengajukan judicial review gugatan ADART Demokrat ke Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. Yusril juga tidak memasukkan Partai Demokrat kubu AHY sebagai termohon. Hamdan Zoelfa pun melihat, adanya unsur politis karena hanya Partai Demokrat yang menjadi target sasaran. Kalau ditembak ke seluruh partai politik itu oke-oke saja. Tapi kalau ditembak ke satu partai, itu namanya politik, kata Hamdan. Selain itu, Hamdan tak setuju anggapan terobosan hukum itu, bertujuan agar memandang persoalan hukum tak jumut atau hanya sekadar tekstual. Ia menilai, gugatan ADART Demokrat itu harus melihat peraturan perundang-undangan yang menaunginya. Sebab, ADART Demokrat itu telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan sah secara hukum. Atas dasar itu, jika dianggap jumut, Hamdan mengajak untuk mengubah paradigma negara memandang partai politik. Hamdan menjelaskan, dalam tataran filosofis, negara membebaskan rakyat membuat partai politik, termasuk menyusun ADART partai. Negara juga seminimal mungkin mencampuri aturan internal partai politik, kecuali dalam hal fundamental. Misalnya, dalam Undang-Undang Partai Politik tak mengatur aturan pembatasan masa jabatan Ketua Umum Parpol. Kini aturan internal partai politik adalah otonomi rakyat, kecuali kita ganti prinsip, itu beda. Karena itu kalau mengganti prinsip itu, maka dibuatlah sedemikian rupa, misalnya di undang-undang, seorang ketua tidak boleh lebih dari 2 kali, cara kongres harus begini-begini, dibuat secara lengkap, tuturnya. Atas dasar itu, Hamdan mengatakan Yusril menggunakan pendekatan filosofis untuk menjadikan perkara konflik menggugat ADART Demokrat. Sebab, Yusril menggunakan undang-undang era SBY, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, untuk menggugat ADART Partai Demokrat. Ini kan berkaitan dengan hukum administrasi. Hukum administrasi itu tidak boleh bebas, itu kan administrasi saja, kecuali Mahkamah Konstitusi masih memberikan mungkin peluang lebih besar. Mereka kan mengajak untuk aliran progresif, nah ini lebih kepada tataran filosofis itu di Mahkamah Konstitusi. Kalau hukum administrasi di Mahkamah Agung, walaupun ada filosofisnya, tetapi lebih kepada tataran hukum administrasi, terang Hamdan.